Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih adik-adik? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Semoga di pagi yang cerah ini tetap bersemangat ya. Em, Nah, hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adik-adik semuanya, kakak ingin bertanya, pernahkah kalian merasakan perasaan senang, marah, atau sedih? Kemudian, pernahkah kalian cerita kepada seseorang atau kepada teman atau kepada ayah atau kepada ibu, kakak, seperti apa saat berbicara ingin bercerita kepada ibu? Atau semisal kalian ingin meminta sesuatu, seperti apa biasanya kalian jika ingin sesuatu dan memintanya kepada ibu? Betul. Biasanya seperti kayak kita, Bu, saya ingin meminta sesuatu. Seperti itu kan adik-adik. Jadi jika kalian menginginkan sesuatu, tentu saja kalian akan mengungkapkannya atau bercerita tentang perasaan kalian. Kalian akan berbicara kepada orang lain atau kepada orang tua. Nah, ketika ingin meminta sesuatu, pasti kita akan membicarakannya. Nah, berbicara itu termasuk dalam bahasa selain menyimak, selain menulis, berbicara juga termasuk dalam keterampilan berbahasa. Berbicara adalah kata-kata yang diungkapkan untuk mengungkapkan perasaan atau gagasan pikiran kita yang kita ungkapkan kepada orang lain, atau cara kita untuk berkomunikasi kepada orang lain. Nah, meningkatkan keterampilan berbicara kita, di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan atau beberapa cara yang dapat kita buat. Contohnya mendongeng, kemudian berpuisi, kemudian berpidato, kemudian berdiskusi, atau seperti kalian berbicara kepada teman. Itu merupakan keterampilan berbahasa atau keterampilan berbicara dalam keterampilan berbahasa. Nah, anak-anak, adik-adik semuanya, berbicara tentang hal itu, di sini kakak akan mengajarkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang cerita fiksi. Siapa yang tahu di sini apa itu cerita fiksi? Baik. Cerita fiksi itu ialah bacaan yang berlandaskan imajinasi atau cerita yang berlandaskan imajinasi atau fiksi atau atau hayalan. Fiksi atau hayalan yang ditulis oleh pengarang. Jadi cerita fiksi itu cerita yang tidak benar-benar terjadi ya adik-adik. Nah, unsur apa saja yang ada di dalam cerita? Unsur-unsur yang ada di dalam cerita itu yaitu tema, tokoh, latar, amanat, sudut pandang, dan alur. Kemudian selanjutnya di sini kakak akan membacakan sebuah cerita yaitu berjudul Si Kancil dan Buaya. Nah, pada suatu hari ada seekor kancil yang merasa haus dan kelaparan. Tubuhnya terasa sangat lemas karena setelah berhari-hari ia tak menemukan makanan. Hingga tiba saatnya ia menemukan suatu sungai yang airnya cukup deras dan cukup berarus. Di seberang sungai ia melihat sebuah pohon mentimun yang sedang berbuah, yang mana mentimun tersebut merupakan makanan kesukaannya. Ia pun sangat dan berniat segera menyeberangi sungai dan makan mentimun segar di seberang sungai. Kemudian, namun tiba-tiba datang seekor buaya menghampiri si kancil dan menghadang dan ingin berniat memakannya. Kancil pun mundur, kemudian ketakutan
Tapi rasa laparnya makin menyiksanya, sehingga ia pun berpikir keras. Lalu ia pun punya ide. Ia berkata kepada buaya yang hendak menyantapnya itu. Ia bertanya kepada si buaya, "Eh, apakah ia sangat lapar sehingga akan memangsa dirinya?" Si buaya menjawab bahwa sebenarnya ia tidak terlalu lapar karena habis memangsa ular yang cukup besar. Namun kancil baginya adalah cemilan. Lalu si kancil punya ide cermelang. Ia pun mengatakan kepada si buaya bahwa pada saat ini dirinya sedang dalam kondisi lapar dan sehingga tubuhnya kurus kering. Jika ia bisa memakan mentimun di seberang sungai, maka badannya akan membesar dan makin gemuk, sehingga bahkan bisa dimakan beramai-ramai oleh si buaya dan teman-temannya. Lalu si kancil meminta buaya untuk memanggil teman-temannya dan berbaris di sepanjang aliran sungai. Ya, si buaya pun lalu memanggil teman-temannya dan mereka pun berbaris rapi di sepanjang sungai dan terbentang hingga ke bagian sebelahan mentimun tersebut. Si kancil pun lantas menginjak barisan. Ya, si kancil pun lantas menginjak barisan si buaya. Kemudian satu persatu ia sambil menghitungnya. Setelah sampai pada buaya yang di barisan terakhir, maka ia pun melompat dan sampai di seberang sungai. Kemudian ia berkata agar para buaya tenang menunggu di sungai sambil berendam, menyejukkan diri di dinginnya air sungai. Pada saat hari siang yang terik tersebut, sementara si kancil menyantap mentimun, terlebih dahulu si kancil pun memakan mentimun dengan tenang tanpa khawatir sampai ke daratan. Setelah ia merasa kenyang, lalu ia berkata kepada si buaya yang menantinya. Ia berkata bahwa sepertinya masih memerlukan waktu yang cukup lama agar semua buaya tanpa harus berebut. Jadi ia pun berpamitan dengan alasan ia mau mencari makanan lainnya supaya badannya bisa menjadi makin besar. Lalu ia pun segera berlari dengan cepat meninggalkan sungai dan para buaya tersebut. Dalam cerita buaya tersebut terdapat pelajaran yang dapat kita petik, yaitu kekuatan badan akan kalah dengan kecerdasan otak.